Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, cuaca hujan yang terjadi saat ini memicu berbagai penyakit di masyarakat. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Gejala demam pada penyakit DBD kerap disalahartikan sebagai penyakit lain seperti flu biasa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif, mengungkapkan bahwa demam pada DBD berbeda dengan demam pada penyakit lain dan ada 3 fase demam DBD yang harus diwaspadai, yakni fase awal, fase kritis, dan fase recovery. Jadi ada 3 fase di dalam siklus demam berdarah. Jadi fase yang pertama itu tadi febrile fase ya. Jadi fase demam sampai 40 derajat, itu antara 2 sampai 7 hari. Okay. Nah, di antara itu tadi itu ditambah dengan gejala-gejala yang lain ya. Nah, fase kedua ini kadang-kadang yang menjadi kelalaian daripada masyarakat, orang tua ya, karena fase ini fase kritikal ya, di mana pada fase kritikal ini terjadi penurunan suhu badan. Nah, penurunan suhu badan inilah yang dianggap oleh beberapa masyarakat, warga, orang tua, waras wisan anak ini. Ya. Nah, padahal justru penurunan suhu badan di hari ketiga sampai hari ketujuh waktu demam itu, itulah masa kritisnya. Oh, ya. Sehingga pada saat masa kritis inilah tetap harus dijaga. Apanya dijaga? Satu, bagaimana dengan asupan cairannya. Harus cukup ya. Karena demam berdarah pada saat kritikal ini akan terjadi kebocoran-kebocoran di dalam pembuluh darah. Ya, sehingga kalau ini terlewati ya, maka akan terjadi satu manifestasi perdarahan. Baik perdarahan yang tampak maupun yang tidak tampak ya. Kalau yang tampak ya kayak mimisan, muntah darah dan lain sebagainya. Yang tidak tampak apa? Perdarahan di dalam organ. Oh, bisa sampai seperti itu ya, Dok? Ya. Nah, yang paling kecil perdarahan yang tampak itu perdarahan kapiler, yaitu adanya bintik-bintik. Oh iya. Benar-benar. Nah, itu perdarahan kapiler yang masih minimal. Nah, itu masa kritikalnya di situ ya. Nah, setelah lewat masa kritis itulah yang namanya recovery fase. Jadi fase penyembuhan. Beda kampus, beda metode. Hal itu yang dialami oleh Aurens Dea Krisanti, mahasiswa via UB, saat mengikuti program ISMA di University of Warsaw, Polandia. Dirinya mengaku cukup kaget karena di kampus tersebut dosen dalam perkuliahan tidak memberikan materi presentasi, namun lebih banyak bercerita dan diskusi. Mahasiswa dituntut untuk mencari bahan dan informasi kuliah secara mandiri. Kemarin itu pengalaman aku selama aku berkuliah di University of Warsaw, kelas aku itu kebanyakan bentuknya seminar. Kurang lebih 80% kelas aku itu semuanya bentuknya seminar, yang isinya itu di atas 60 orang. Jadi dari pengalaman aku di kelas seminar seperti ini, dosen atau tenaga pengajar tidak mementingkan kehadiran kita. Nah, kita itu harus berusaha sendiri, rajin membaca, rajin mencari informasi sendiri, untuk meluangkan waktu untuk belajar sendiri gitu. Jadi dosen itu nggak presentasi, mereka lebih banyak bercerita ataupun kita tanya jawab seperti itu. Tapi pengalaman ya memang bagi aku yang biasa kuliah di UB, kita biasanya dengerin dosen presentasi atau nyiapin presentasi, hal ini cukup bikin kaget ya. Tapi hal itu nggak sulit sih. Yang penting kita punya motivasi untuk belajar, nyari-nyari ilmu sendiri.
Terus kalau selama kehidupan aku di sana, biaya hidupnya itu cukup murah dan transportasinya itu juga cukup mudah digunakan. Jadi di Polandia sendiri itu cuma ada 2 line metro. Jadi metronya itu tidak membingungkan. Terus juga kalau misalnya untuk jarak dekat bisa menggunakan tram atau bus. Terus pedestriannya atau jalan trotoar pejalan kakinya itu juga bagus banget, pemandangan juga bagus-bagus. Jadi kalian mau kemana-mana jalan kaki aja itu enggak membosankan gitu. Pemirsa, 3 inovasi hasil riset dosen Universitas Brawijaya masuk dalam 100 inovasi Indonesia tahun 2022 yang diadakan oleh Business Innovation Center. 3 riset tersebut dihasilkan oleh tim Profesor Aulani Am, Dr. Sugiono, dan Eka Maulana. Menurut Direktur Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis UB, Dr. Bambang Ali Nugroho, capaian ini sudah luar biasa karena inovasi tersebut lahir dari riset yang cukup lama. Jadi artinya dari 100 sekian itu kan 3 diantaranya dari UB. Kalau kita lihat kan PTN dan atau perguruan tinggi di Indonesia banyak sekali ya. Dan saya kira ini luar biasa dan dari 3 itu juga berbasis pada riset. Artinya memang risetnya sudah lama gitu loh. Artinya bukan baru dilakukan seperti yang punyanya Prof. Aul itu kan sudah risetnya udah lama dia banyak yang jadi proses dari akhirnya ke ini ke tahapannya. Jadi dari 100 sekian itu kan lumayan sekian persen lah dari Indonesia kalau kita lihat. Karena menghasilkan inovasi itu tidak sederhana ya. Artinya kalau inovasi itu kan invention plus commercialization ya. Jadi tidak sekedar paten tapi juga harus komersial gitu. Nah, ini juga kalau paten kan banyak sebenarnya, banyak sekali. Tapi yang komersial kan nggak sebanyak jumlah patennya ini. Jadi saya kira kita appreciate luar biasa dengan variasi juga kan, yang 2 dari Fakultas Teknik, yang 1 dari FKH ya, MIPA basisnya. Pemirsa, produk inovasi memiliki 2 karakter, yaitu business to business dan business to consumer. Direktur DIBUB, Dr. Bambang Ali Nugroho, berpendapat bahwa inovasi produk B2B relatif membutuhkan waktu yang lebih lama untuk masuk pasar komersial. Hal ini dikarenakan pangsa pasar produk tersebut relatif sedikit, yaitu institusi dan harga produk yang mahal. Kalau kita bisnis murni ya, kan ada B2B, ada B2C ya. B2C itu artinya kalau hilirisasi itu kita langsung menghasilkan produk final, kemudian ya bisa kerjasama dengan pihak ketiga ya, terus produknya langsung kita pasarkan, masuk ke end user gitu. Tapi kalau ketiga-tiganya ini memang termasuk yang Pak Sugiono ini juga MRT ini B2B, cenderung B2B. Jadi seperti yang sudah pernah dijajaki kan, dia approach kerjasama ke Pemda DKI yang punya MRT itu, Pemda DKI. Jadi sudah, tapi sifat bisnisnya itu B2B, jadi tidak B2C. Artinya perlu waktu dan perlu pihak ketiga yang memang harus kan ini kan kalau kita bilang kan skala masih mungkin kan perlu diskalakan, di scaling up ya ke industri, sehingga perlu pihak ketiga yang B2C, B2B itu menjadi B2C gitu loh. Jadi tiga-tiganya ini memang produk yang B2B memang. Kita pernah juga ada yang dulu pernah untuk penghematan listrik itu juga B2B, 1 unit itu sampai ratusan juta harganya. Nah, yang menggunakan ya harus
perusahaan gitu. Pemirsa, kemudahan investasi dalam pembangunan ibu kota Nusantara harus tetap mengikuti regulasi investasi yang ada di Indonesia. Pandangan tersebut disampaikan dosen administrasi publik via UB, Dr. Muhammad Said. Menurutnya kemudahan investasi merupakan hal yang wajar ketika membangun suatu yang baru dari nol untuk menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri. Kalau kita bandingkan dengan daerah otonom, itu jauh lebih sempit ruang lingkup kewenangannya. Hanya untuk mengurusi urusan khusus. Urusan khususnya apa? Mengelola sebuah kota untuk dapat bertumbuh cepat, pesat, dengan fungsi-fungsinya yang lengkap dalam fungsi sebagai ibu kota negara baru. Betul ya. Nah, investasi saya kira tidak bisa lepas dari pertumbuhan sebuah kota. Jadi menurut saya kemudahan investasi ini menjadi baik untuk mempercepat pertumbuhan sebuah kota. Nah, yang menjadi masalah kan tidak hanya mau IKN, mau kota baru, mau DOB, daerah otonom baru atau tidak, bagaimana proses investasinya, gitu kan? Proses investasinya, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu tetap berlaku untuk IKN ini, gitu kan ya. Termasuk dalam konteks bagaimana proses investasinya. Ada pertanggungjawaban langsung kepada Presiden. Presiden akan dibantu oleh para menterinya, gitu kan. Walaupun dikatakan kepala badan otorita itu selevel menteri, selevel tapi tidak sama, gitu. Jadi begitu. Pemirsa, dalam proses mendapatkan sertifikasi halal terdapat hal yang penting, yaitu aspek keamanan pangan. Aspek ini menurut Ketua Halki IDUB, Dr. Sucipto, sangat penting karena keamanan pangan menyangkut kepentingan publik. Sucipto berpendapat saat ini perlu bagi lembaga pemerintah untuk ormas dan juga kampus untuk bisa gencar melakukan edukasi keamanan pangan bagi pelaku UMKM dan usaha dalam konteks sertifikasi halal. Yang berperan untuk melakukan pembinaan itu sebenarnya sudah cukup banyak. Kampus salah satu dari subsistem yang akan melakukan proses penguatan itu. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena sekarang sudah banyak gerakan-gerakan yang mengarah ke sana. Di antaranya dilakukan oleh salah satunya terkait dengan keamanan pangan misalnya, BPOM sudah bergerak. BPOM itu telah melakukan proses-proses pembinaan. Misalnya ada UMKM Camp, ya itu pernah juga dilakukan oleh BPOM, mengundang bentuknya sekarang masih banyak yang online, mengundang UMKM untuk mengerti tentang bagaimana aspek keamanan pangan itu harus diterapkan di usaha, baik usahanya itu kecil, mikro, menengah maupun besar. Kemudian ada sosialisasi tentang sanitasi higien, kemudian GMP atau Good Manufacturing Practices dan sebagainya. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh ormas-ormas. Jadi BPOM tadi itu juga menggandeng ormas-ormas sehingga ada voluntary. Di antaranya adalah ada Big Indonesia. UB juga punya lembaga yang akan melakukan proses pendampingan kepada UKM. Saya sendiri kebetulan penasihat di Big Indonesia di Jawa Timur, yang kita pernah menghadap juga ke kepala badan yang ngurusi tentang keamanan pangan, obat dan kosmetika di Jawa Timur, yang nanti akan mengarah pada pemberdayaan UKM untuk lebih mengerti tentang aspek keamanan pangan.
Itu jadi lembaga-lembaga semacam ormas yang voluntary itu juga sudah mulai bergerak ke sana. Pemirsa, Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis UB bersiap menggandeng investor untuk dipertemukan dengan para inovator di Universitas Brawijaya. Direktur DIIB UB, Dr. Bambang Ali Nugroho memaparkan DIIB mendukung penuh langkah hilirisasi dan komersialisasi produk inovasi dari UB. Tahun ini kita sudah mulai melakukan hilirisasi dengan kerjasama dengan, ya bukan kerjasama, memang harus ya di WR5 itu dengan LPPM. Jadi kalau di inovasi itu ada istilah Katsinov ya, atau TRL itu, Technology Readiness Level itu kan sampai, kalau Katsinov sampai, kalau yang IRL itu jadi inovasi itu bertahap memang ya, tidak langsung inovasi. Jadi sampai tahap sekian itu di LPPM, nanti setelah itu tahap sampai ke meningkat ke komersialisasi dan sebagainya itu ke DI2B. Nah, tahun ini kita ada program, sementara ini nanti ada berapa ya? Dua hasil invensi dari LPPM yang akan kita hilirisasi tahun ini. Ada 2. Jadi itu fasilitasi dari kita. Ya nanti kita contohnya misalnya Pak Jute, kita lakukan misalnya business matching misalnya. Kita datangkan calon-calon investor untuk melihat invensi itu, apakah menurut mereka layak untuk dikomersialisasi. Dalam arti kalau dikatakan belum, bukan tidak layak, belum biasanya. Karena perlu dibenahi lagi, perlu diperbaiki lagi kesiapterapannya itu. Jadi investor kan bukan langsung, oh ini tidak bisa gitu. Berarti kan belum, berarti perlu diperbaiki atau diimprove kesiapterapan teknologinya. Jadi kita sebagai mediator untuk mempertemukan inventor yang menghasilkan invensi itu dengan investor. Pemirsa, perkembangan teknologi 4.0 berdampak pada optimasi industri manufaktur, di mana dalam rangkaian mekanisme untuk membangun produk bisa dikerjakan lebih cepat, harga lebih kompetitif, distribusi lebih cepat, dan kualitas yang lebih baik. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang saat ini dikembangkan dalam teknologi komputer dapat diterapkan dalam industri manufaktur, diantaranya untuk peramalan permintaan konsumen, perancangan industri agregat, penentuan waktu produksi, proses produksi, hingga distribusi. Tahap awal yang sangat penting dan dapat mempengaruhi tahap lainnya dalam industri manufaktur adalah peramalan permintaan produk pada periode berikutnya. Peramalan ini dilakukan dengan menggunakan data pada periode yang lalu. Hasil peramalan digunakan pada tahap perencanaan. Dalam paparan ini, penulis menggunakan jaringan saraf tiruan dan fuzzy inference system yang lebih umum disebut Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System atau ANFIS. Setelah terbukti bisa digunakan untuk peramalan permintaan produk oleh konsumen, tingkat kesalahan juga relatif rendah meskipun datanya fluktuatif. Permasalahan yang kedua adalah perencanaan produksi agregat. Ini merupakan perencanaan jangka menengah dan termasuk aktivitas penting dalam rantai pasokan industri manufaktur. Pada tahap ini akan ditentukan jumlah produksi setiap jenis barang sambil mempertimbangkan tingkat persediaan, pemanfaatan sumber daya, tingkat tenaga kerja, perkiraan penjualan, dan persyaratan permintaan yang berfluktuasi selama periode perencanaan. Biasanya periode perencanaan ini berkisar dari 3 bulan sampai 6 bulan. Saya bersama tim telah mengembangkan satu metode yang kami sebut Improved Genetic Algorithm yang terbukti menghasilkan solusi yang menghasilkan biaya minimum. Permasalahan berikutnya adalah penjadwalan setelah perencanaan produksi agregat. Penjadwalan ini dimulai ketika perencanaan produksi telah dilakukan
Di sini akan ditentukan mesin yang tepat untuk setiap operasi dan waktu mulainya di setiap mesin. Tujuannya adalah meminimalkan biaya yang dihitung dari beberapa parameter pembobotan, seperti waktu penyelesaian, waktu aliran rata-rata, dan keterlambatan total dan waktu tunggu. Di sini saya bersama tim telah mengembangkan tetap algoritma genetika yang kami sebut real good genetic algorithm untuk menghasilkan solusi penjadwalan dengan waktu yang minimum. Nah, tahap akhir adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan umum di perusahaan manufaktur untuk mengirimkan produk jadi kepada pelanggannya. Produk dapat dikirimkan melalui beberapa tahap seperti pabrik, pusat distribusi, dan pengecer sebelum sampai ke pelanggan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Made dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.